Ada sedikit salah paham dengan pemimpinnya Kota Medan antara Bang Edi dengan Bang Bobi, ya kan? Sama-sama abang kita ini kan. Hai guys, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share TV. Halo. Assalamualaikum guys, selamat siang lah ini, siang. Kita udah mau lebaran ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sama adik saya nih, Adinda Sandi Izandri Utahsud SH MKN Magister Notariatan. Oh, Magister Notariatan. Tapi kita nggak bicara tentang notaris ini. Oh gitu, boleh. Jadi kita bicara tentang Kota Medan yang saat ini kita ini udah mau Lebaran ya, Ya, menghitung hari lah nih Pak. menghitung hari untuk Lebaran. Mudik nggak boleh. Di rumah aja. Di rumah Medan aja lah. Di Medan aja. Di rumah. Kalau di rumah bosan juga kan nih. Di Betul, Medan kita masih bisa lah kemana-mana kan. Boleh. Jadi nggak pulang. Kayaknya udah 2 tahun inilah sejak pandemi belum bisa pulang. Kebetulan orang Kemana? tua kan di Jakarta. Jadi selain ya kitanya pun takut, orang tua pun takut didatangi. Jadi 2 kayak mana tahun tuh ini. silaturahminya? Via apa? Via video call? Yes, jadi video call dan ada kadang kita bikin Zoom keluarga juga. Jadi ya komunikasi sih baik selama Ya, ini. cuman rasanya beda ya kan? Ya kurang ada hangat pelukan itu dari pelukan seorang ibu kurang sedikit lah. Kurang sedikit ya. Jadi itulah fenomena sekarang ini, kita di zaman pandemi tidak boleh mudik, tapi boleh balik kampung nggak? Itu hanya perbedaan nama aja itu. Perbedaan nama. Intinya sama itu. Sekarang kita juga nggak boleh dibuka puasa bersama, ya kan? Ya, tapi berbagi masih boleh Pak. Berbagi, berarti kita bakti sosial akan kita lakukan oleh komunitas Aku Anak Medan. Ya, kita ada di 4 titik lokasi di Kota Medan, insyaallah barokah. Ya, ini hasil sumbangan dari semua pengurus Aku Anak Medan, para donatur dan juga para penasihat. Terima kasih kepada seluruhnya. Cuman ada yang hangat-hangat ini sekarang ini Sandi. Ya, Kita lihat ini sekarang pemimpin Sumatera Utara sedang kayak mana lah cerita. Kita bilang nggak harmonis juga orang itu. Cuman ada sedikit salah paham dengan pemimpinnya Kota Medan antara Bang Edi dengan Bang Bobi, ya kan? Sama-sama abang kita ini kan. dua-duanya itu idola saya itu. Memang pemimpin saya lah, pemimpin kami yang bisa diandalkan dua-duanya memang. Jadi kita berharap lah bagi apa namanya kedua pemimpin ini untuk akur-akur lah, ya Sandi ya. Apalagi di bulan Ramadan yang baik ini. Iya, jangan mungkin ada miskomunikasi di situ. Menurutmu gimana miskomunikasi ini? Gimana caranya mereka untuk berbaikan lagi? Kalau menurut saya baik-baik aja. Cuman ya tau lah, orang Medan nih menggorengnya ngeri kali. Apalagi Ya kan? kalau udah masuk media, disampaikan pisang bisa jadi kolak. Ya, tapi itulah bukan kita melihat nih Kota Medan dan Sumatera Utara ini harus sama-sama bersinergi. Sumatera Utara ibu kotanya Medan. Betul. Jadi kalau Sumatera Utara maju, harus Medan juga maju. Bisa dikatakan Begitu juga. Medan sebagai barometernya Sumatera Utara. Dilihat Melihat Sumatera Utara, lihat dulu Medannya maju,
mudah-mudahan Sumatera Utaranya maju juga. Tapi bukan maju kawan kita kan? Oh itu sponsor itu. Maju kawan kita kan lain ya. Maju Ricardo. Bukan Batu. Jadi teman-teman, kalau saya menilai Medan ini haruslah berkembang. Jadi antara pemimpin Medan dengan pemimpin Sumatera Utara harus lebih akrab lagi, lebih harmonis. Kalau bisa, aku anak Medan bersedia pastinya menjadi Jembatan penghubung ya? jembatan keduanya. Oh, Kita ajak makan siang atau makan malam. Oh siap, jadi aku anak Medan, saya sebagai ketua umum siap. Kalau misalnya kedua pemimpin itu mau kita fasilitasi untuk bertemu, tempat kita sediakan ada. Tempat sudah ada di Cafe Big Papa, Jalan Gajah Mada nomor 32, depan SPBU Gajah Mada. Iya. Sponsor nih kan? Oh iya. Nanti saya transfer ya bang. Jadi kita pengen lah Sumatera Utara ini lebih lagi maju, Medan juga maju, karena kita harus mengejar ketertinggalan dari kota-kota lain maupun provinsi-provinsi lain. Jadi harus segera itu. Jadi nggak boleh antara pemimpin Sumatera Utara dengan pemimpin Medan itu terjadi tidak harmonisasi. Betul. Ya kan? Padahal kalau kita lihat kota Medan ini dibanding kota lain yang saya lihat toleransinya sangat tinggi, terutama toleransi umat beragama, suku. Ini semua kita kompak kali kalau saya bilang. Kalau aku rasa sangat Medan ini baru miniaturnya Indonesia. Betul. Jadi beragam di sini, orang mau konflik di sini nggak bisa loh. Jadi mari kita jaga bersama-sama. Jangan mau digoreng orang pemimpin ini, satu ngomong sini, satu ngomong sana. Ketemu aja, ketemu. Dan kita siap memfasilitasi. Ya kan, nanti ya kan? Siap. Kalau misalnya orang Bang Edi dan Bang Bobi mau kita fasilitasi, oke. Tapi saran kami sebagai dari komunitas Aku Anak Medan, bersatulah. Karena ini masalah sepele, masalah nggak ada yang perlu diambil pusing. Jadi ya tahulah kalau udah digoreng-goreng ini pemimpinnya di atas untuk-untukan, yang bawahnya hanya menonton. Rugi siapa? Rugi kita sendiri. Jadi saya berharap ya pemimpin Medan ini harus berani. Dua-duanya berani saya lihat. Berani Pasti. ya? Wah, dua-duanya terobosan betul. Dua-duanya punya kebijakan yang tidak bisa diganggu dan diintervensi oleh pihak lain. Dua-duanya sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi ya kita respect lah sama keduanya. Jadi komunitas Aku Anak Medan siap mendukung. Sumut mau bermartabat maupun Medan berkah. Betul Sandi? Betul. Satu lagi Medan kolaborasi. Medan berkah dengan kolaborasi. Makanya kolaborasi itu, kolaborasi kayak mana? Antara pemimpin Sumut dengan pemimpin Medan. Pas. Satu yang memang udah banyak pengalaman dengan umurnya yang memang udah banyak pengalaman, mantan Pangkostrat, bintang 3, dengan seorang Bobi yang masih muda dan energik. Ya. Ya kan? Dia pengusaha, dia ngerti apa yang harus dilakukan. Ini kayak mana caranya bisa mengkolaborasikan? Betul. Jadi teman-teman coba kasih saran juga sama kita. Bisa tulis di komentar di bawah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kedua pemimpin ini? Jangan mau kita dilaga-laga. Kalau orang Medan ini kan cepat kali dia emosi. Cuman nanti kalau jumpa udah cair itu. Ini karena belum jumpa lagi. Jadi gorengan itu tahulah. Medan ini banyak orang yang suka maupun tidak suka. Jadi kita harus di situ harus bisa membawa diri lah bagus gitu. Padahal betul yang abang bilang, kolaborasinya ini saya rasa mantap kali. Yang satu
background militer, yang satu Ah. background pengusaha, yang satu matang secara usia, Iya. yang satu muda dan energik. Betul yang abang bilang. Iya, Ini itu makanya. kalau dikolaborasikan, saya yakin Medan ini Mantap lah, Mantap lah. Pak Ci. Nah, jadi kalau kita melihat yang sekarang ini jadi konsumsi publik yang tidak. Kalau saya ya, ini tidak layak. bahayanya investor. Jadi orang investasikan ke Medan maupun ke Sumatera Utara ragu-ragu kalau pemimpinnya dianggap kurang harmonis. Iya, jadi kita berharap, baiklah, bentar lagi mau herayo kan gitu, saling maaf-maafan. Ini bulan puasa, bulan penuh barokah. Nah, kalau untuk menggoreng lebih bagus bisa menahan diri untuk tidak berkomentar lah, ya kan? Kita sama-sama tahan diri lah. Nah, jadi nanti ada solusinya itu semua. Mungkin satu membilangkan, kenapa nggak dikasih tahu saya? Satu lagi bilang, kenapa mesti harus kasih tahu kalian? Karena Medan adalah bagian dari Sumatera Utara. Ini ego ini yang harus kita itu kan. Ego ini yang harus kita perendah. Jadi ego ini jadi bisa dia nyatu satu dengan yang lainnya. Gimana Sandi? Puasanya lancar? Puasa lancar, Bang. Hah? Cuma kayaknya saya lebih Makin gemuk ya? lebih kurus. Oh, lebih gemuk. Turun setengah kilo. Oh, setengah kilo, aku pikir turun 2 on. Aduh, apa kegiatan? Ya, masih ini karena baru mau berdiri kafe, mau opening, ya lagi sibuk pembenahan lah nih, Bang. Terus apa dia? Kesempatan kita lagi bincang-bincang, dia terus apa namanya? Buat sponsor, apa dia? Langsung itu di mana kafemu rumahnya? Kebetulan di Jalan Gajah Mada, Bang. Iya. Itu bagus sekali itu. Memang di jalan besar nih. Udah buka rumahnya? Sebentar lagi, 15 Mei 2021. Oh, berarti hari raya juga bukanya. Lebaran ketiga. Lebaran kedua. 3, Bang. Oh, 3 ya? Oh, kita hari raya tanggal 13 ya? Iya. Oh, 13, 14 udah mau cepat aja hari raya biar badai berlalu sedikit. Karena banyak kali pengeluaran ini di bulan ini penuh berkah ini untuk untuk lebaran nih. Tapi itu harus kita syukuri, tetap wajib kita syukuri karena itu semua datang dari Allah, rezeki itu. Jadi kita terus bisa berbagi seperti aku anak Medan, kita akan berbagi. Mudah-mudahan nanti ada lihat aja videonya, kita berbagi ke Pak Jona dan kita melakukan kegiatan juga dengan anak panti asuhan atau anak yatim piatu. Dan dia, udah lama, berapa lama di Medan? 2004. Berarti Oh. udah lama lah, Bang. 2004 ke 2021 berarti udah 16 tahun. 17 ya 2021. Betul, Bang. Marganya Yuktasud, orang Jakarta dia Rubaya. Iya tadi. Begitulah kira-kira, Bang. Dia Yuktasud. Jadi kalau beliau ini pun juga notaris, jadi banyak dia membuka kelas ya Sandia. Ya. Di online, di Zoom. Cuman kita sekarang nggak bicara itu karena Sandi udah banyak kelasnya. Jadi kalau kita buka di sini nanti kelasnya nggak laku. Gitu ya Sandi? Enggak ya? Enggak lah, Bang. Jadi kelas itu seperti biasa kita harus buat 2. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Cuman ya itu kelas itu dibuat biar orang mengerti dengan hukum di Indonesia. Hukum waris ada, hukum membuat perusahaan ada. Jadi kita banyak selama ini tidak mengerti. Kita harus mengerti walaupun mengurus dengan notaris, tapi kita juga harus mengerti apa itu dasar untuk membuat suatu perusahaan, persyaratannya. Jadi perusahaan itu harus punya akte. Ya, yang kalau dia mau harus punya akte, juga harus di
didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Berarti dengan OSS ya. OSS-nya juga perizinannya itu. Perizinannya itu. Jadi OSS ini apa? Boleh nanti sekali ikut kelasnya Sandi. Yang penting kita dulu di zaman pandemi ini sehat, ya. Kita sehat, selalu diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya. Karena ya terus terang aja dengan kondisi seperti ini kita tidak wajar kehidupan kita. Karena tidak boleh mudik, di mana kita mau bersukaria di Lebaran dengan keluarga di kampung, tapi tidak bisa. Akhirnya ya seperti ini. Nah, kita ya pemerintah menerapkan ini mungkin dengan dasar-dasar biar tidak terjadi lagi peningkatan. Apalagi sudah dikatakan virusnya bermutasi ya Bang, kayak di India itu kan. Ya kita nggak mau lah seperti India ya kan. Tapi mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kesehatan lah. Kamu udah vaksin tadi? Udah Bang, udah 2 kali sebelum Lebaran kemarin. Lebaran atau puasa? Puasa maksudnya. Aduh, kalau saya kan apa? Kalau saya belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Ya. Jadi dari beberapa teman yang lain ada kita buat vaksin. Ya. Cuman bisa berjalan dengan baik lah vaksin ini biar kita semua terbebas dari virus corona yang sangat ngeri ini. Terus kalau udah divaksin katanya sertifikatnya bisa dibawa terbang nih. Kita udah bisa. Tapi sampai sekarang belum bisa kan nih? Oh belum ya? Akan. Enggak, waktu pas vaksin ini bolehlah di-share di sini. Boleh. Waktu divaksin apa yang dirasakan? Kalau yang pertama rasanya ngantuk ya. Saya merasa ngantuk. Selama 3 hari kondisi saya rasanya sedikit pegal gitu. Jadi bangun tidur rasanya kurang fresh, rada pegal-pegal tapi nggak terlalu parah. Jadi kita masih bisa berkegiatan. Baru satu efek lagi yang gawat. Saya merasa lapar terus. Selama 3 hari saya merasa lapar. Lapar ya? Iya, jadi saya rasa pas 3 hari vaksin 2 kilo adalah naik saya. 2 kali vaksin 3 kilo? Dalam Jadi, 3 hari vaksin naik 2 kilo. Naik 2 kilo? Dalam 3 hari. Dalam 3 hari? Betul. Puasa ini turun lagi? Setengah kilo. Berarti lebih banyak naiknya daripada turunnya. Jadi vaksin memang berbeda-beda ya dampaknya ya. Ya. Nah, kalau kamu berarti gitu ya, ngantuk. Berapa hari ngantuk itu? Sehari, 2 hari, 2 hari. Jadi kayak mana bawa mobil? Udah 2 hari itu nggak ikut, Ya, hari pertama nggak kemana-mana, hari kedua sih udah berkegiatan. Cuma ya pas ngantuk, ya betul ngantuknya pas di rumah, lagi nggak di jalan. Memang 2 hari itu rasanya ngantuk. Ngantuk ya? Cuma vaksin yang kedua baru nggak ada efeknya. Yang vaksin pertama itu mungkin yang ada pertama efeknya. ya. Jadi bagi teman-teman yang belum vaksin, apa sarannya? Disegerakan lah. Sekarang kan lagi banyak ya buka, baik dari perguruan tinggi ada maupun mendaftar lewat aplikasi maupun di universitas, di beberapa rumah sakit. Ya kalau bisa daftar. Bahkan ada beberapa yang punya syarat. Misalnya yang di daerah Polonia tuh ya, dia membawa 1 orang tua, maka yang bawa juga dapat vaksin. Ya. Anak muda yang bawa dapat juga vaksin. Nah itu sebaiknya. Jadi kalau yang nggak punya orang tua, orang tua bibi, paman, atau orang tua tetangga pun boleh. Yang penting syaratnya memang dikatakan membawa 1 orang lansia, tapi tidak dijelaskan apakah harus orang tua atau bukan. Oh gitu ya. Yang penting pendamping katanya. Pendamping 1 ya. Betul Bang. Jadi saya belum. Kenapa saya belum? Masih takut. Karena ada komentar-komentar yang tidak enak saya dengar. Tapi mudah-mudahan saya vaksin dalam waktu dekat ini.
Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu, ya kan? Karena ya kita ngomong kita bebas corona, tapi kita nggak mau vaksin kan gitu. Tapi mudah-mudahan lah dengan vaksin ini kita bisa terbebas. Walaupun sebenarnya nggak terbebas Andi kan, cuman ada kekuatan imunitas yang dibuat itu, kekuatan tubuh. Jadi nanti seolah-olah nanti virus apa namanya corona ini menjadi flu biasa gitu. Betul. Jadi kalaupun kena katanya nggak separah yang belum vaksin. Kalaupun kena, mudah-mudahan jangan. Iya, tapi tetap menular kan gitu. Sama kayak flu kan Flu tetap biasa. menular. Ya. Flu itu menular. Jadi batuk itu menular. Mungkin jadi hal seperti itu. Cuma nih kita berharap udah 2 tahun ini kita 2 kali lebaran ya kan. Seperti ini. Seperti Bang Toib. Tak pulang-pulang. 2 tahun gak pulang-pulang. Jadi tahun depan kita harapkan semua ini bisa berlalu. Jadi yang merantau bisa pulang kampung, mudik. Jadi sekarang seperti itu. Sekarang libur pun dipercepat. Ya. Soalnya nggak boleh mudik kemana-mana juga. Nggak boleh. Makanya dicepatkan libur. Kan gitu. Kalau kita ya di rumah aja atau pikir makan nanti kalau diundang Sandi kita ke Big Papa. Kalau misalnya nggak diundang ya udah kita bayar. Pasti kita undang. Tapi satu lagi yang kita sedih nih Bang, bioskop ini. Kita kan hobi kita nonton nih Bang. Kok belum buka-buka ini? Jakarta udah kayaknya. Jakarta udah. Tapi yang gold ya, yang kursi satu-satu. Iya nggak masalah. Kita pun biasanya memang itu. Memang yang gold ya kan. Memang lebih nyaman dia. Ya. Tidur sambil tapi tiduran. kayaknya ini kan ada keputusan dari gubernur. Jadi mohonlah Bang Edi mohon di sini. Mohon Bang Edi. Nanti kita Pak podcast kok. Gubernur. Jadi untuk hal-hal bersifat hiburan ya. Ya, soalnya bukannya apa? Kalau kita fun, kita enjoy, kita menikmati, kita happy, itu imun kita pun meningkat juga. Iya. Jadi udah setahun lebih nggak nonton. Bahkan ada fenomena yang saya lihat, saya dengar nih Bang ya, kayak di daerah Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru di kotanya belum boleh nonton bioskop, tapi di Dumai boleh. Oh gitu. Jadi orang Pekanbaru kalau lagi weekend lewat jalan tol. Dumai. 1 jam lah kira-kira dari 2 Pekanbaru. 2 jam ya. 2 jam. Udah jalan tol 1 jam Bang. Jalan tol nggak? Saya kan baru lewat waktu ke Jambi. 2 jam. Khusus untuk nonton saja. Rame macet katanya jalan tol di Pekanbaru menuju Dumai. Karena mau nonton bioskop aja, habis itu pulang. Ini beberapa film kebetulan main. Saya penasaran nih film terbaru Mortal Kombat. Itu pemainnya ada orang Indonesianya ya. Ada Joe Taslim di situ. Main di film Hollywood. Saya terus terang pengen sekali tuh menonton, tapi kondisi masih seperti inilah kira-kiranya Bang. Kalau nonton di internet atau di TV rumah nggak seru ya? Kurang Bang. Kurang seru. Cuman kan nggak bisa nanti kau bawa istri ya jauh-jauh aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi karena ya, tujuannya mau menonton, bukan ya gitulah. Ya itulah. Setuju nggak teman-teman? Coba komen dulu. Bioskop dibuka lagi, ya kan? Tapi kalau saya setuju, karena memang hobi kita nonton juga sama. Untuk saat ini, ya bioskop ya satu lapangan pekerjaan pasti. Ya. Kru-krunya bioskop itu pasti dirumahkan 12 tahun. Apa yang mereka dapat nggak ada juga. Memang ngeri lah corona nih. Tapi virus dari siapa yang buat kan kita nggak ngerti nih. Padahal di Wuhan sudah ada party-party, konser musik sudah berjalan di Wuhan. Gitu ya. Itulah. Mudah-mudahan ini semua cepat berlalu. Ini bisa kita lalui dengan baik. Indonesia bisa kembali normal seperti dulu lagi, dan tetap harus dijaga prokesnya. Itu yang penting. Karena kalau nggak dijaga ya sama saja. Ya kita nggak akan bisa untuk membuat Medan menjadi clear lagi.
Makanya katanya 3M tuh Bang. 5 sekarang udah. Memakai masker, Ah. menjaga jarak, mencuci tangan. 2 lagi. Nanti Ada kita 2 lagi. tolong dibantu di komen. Nah, di mana di komen ya. Mungkin itu aja lah. Jadi yang utama di Kota Medan itu pemimpinnya harus akur-akur. Antara Sumut dengan Medan. Jangan mau digoreng-goreng orang, Bang. Bang ini, Bang Bobi. Senang orang kalau melihat kalian Akur. akur, dan senang juga orang melihat, sebagian orang senang melihat kalian berantem. Jadi nggak usah, bagus akur-akur aja, baik-baik. Satu ngomong gini, tahan aja. Nah, terjadinya kan nggak enak nanti di apa namanya, di media, saling sindir, saling saling sindir, saling mengejek, kan nggak baik. Sebelum silaturahminya pun bagus. Jadi kita harapkan lah, kayak mana kita masyarakat Medan ini mau maju kalau nanti orang abang berdua berantem terus, bukan berantem lagi, kita bilang salah paham. Iya. Jadi kita harap akur lah Bang, ya, Bang Bobi, Bang Edi. Kalau itu siaplah komunitas Aku Anak Medan. Ini komunitas Aku Anak Medan ini ya dari berbagai suku bangsa, tidak memandang ada rasisme. Jadi di sini kita kelompok, baik itu yang muda maupun yang tua, berkolaborasi di sini. Kita beri masukan kepada Medan untuk lebih maju, untuk kolaborasi Medan berkah, kan gitu. Jangan juga Sumut bermartabat, karena dua-duanya kita dukung kemarin tuh ya, kan ya. Betul. Jadi begitulah, mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa didengar sama pemimpin itu, ya kan? Betul Bang. Ada lagi yang mau aku sampaikan? Ya, intinya semakin akrab dan harmonis pemimpinnya, semakin maju juga masyarakatnya. Mudah-mudahan kita dari masyarakat dan komunitas Aku Anak Medan siap mendukung program yang diajukan baik dari Wali Kota Pak Bobi Nasution maupun dari Gubernur Pak Edi Rahmayadi. Kita siap menjalankan apa program-program yang diadakan. Ya, dan siap bersinergi lah. Jadi ada masukan-masukan yang kita berikan, itu jangan dinilai pula kita kontra karena kita sayang. Betul. Jadi kita memberi masukan, kendala di masyarakat, kan gitu. Jadi itu memberi masukan. Kalau nggak ada masukan ya nggak tahu juga nanti apa perkembangan yang ada di masyarakat, ya. Jadi itu dulu lah kita komen bincang-bincang ini. Siap. Formal kan itu susah. Ya kan, Aku Anak Medan ini, ya kan. Oke, itu aja ya. Pak Cik. Mantap. Aku Anak Medan. Mantap.